عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini adalah ayat yang paling sering kita dengar selama bulan suci Ramadan, khususnya pada saat memasuki bulan suci Ramadan, mengenai perintah untuk menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, yaitu surah Al-Baqarah ayat 183. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita simak kajian tafsir bersama Kiai Haji Ahmad Mifdal Mutahhar. Silakan Kiai, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin pemirsa iNews TV yang berbahagia, juga yang ada di masjid yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah kita semuanya sudah berada di bulan Ramadan, beberapa hari sudah kita lewati. Ini saya lihat ibu-ibu sudah lesu kelihatannya, betul Ibu? Iya. Jadi ibu-ibu semuanya, Ramadan itu sebagaimana yang tadi sudah disebutkan ayatnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183, muncul dan diturunkan kewajibannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang sangat terik, Ramdhah ya. Jadi dari kata-kata Ramdhah itu artinya sangat terik. Karena bulan Hijriyah itu tidak selalu sama musimnya. Sehingga waktu itu ketika era sangat terik sekali, kebetulan ada perintah berpuasa Ramadan. Kalau hanya 1-2 hari enak. Seperti umat-umat sebelumnya, ada yang kewajibannya hanya 3 hari berpuasa. Tetapi karena 30 hari atau 1 bulan, maka ini adalah sesuatu yang berat. Oleh karenanya banyak ulama mengatakan sesuatu yang berat itu perlu sentuhan yang lembut. Maka ada istilah nidaul habib ilal habib. Panggilan sang kekasih terhadap kekasihnya. Allah. Betul? Betul. Nah, ini kelihatannya sudah tidak bisa senyum karena sudah sudah beda ini yang di hadapan saya ini kayaknya. Jadi maka berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuha. Biasanya kalau seorang murid mengatakan pada ustadznya, ya ustadz, gitu saja. Memakai kata-kata ya ayyuha itu sesuatu yang bersifat lembut. Panjenengan kalau punya putra putri mau diberikan tugas yang berat, jenengan bentak-bentak atau penuh kelembutan Ibu? Lembutan. Nah karena sudah saya beritahu tadi, saya salah bertanya harusnya sebelumnya tadi kan begitu.
Nah, maka itu yang pertama ya, memakai sesuatu atau kata-kata yang lembut. Kemudian yang kedua, alladzina amanu. Subhanallah, kita dianggap oleh Allah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya, apakah panjenengan sudah beriman? Insya Allah. Sudah, hati-hati loh ya. Ya. Dalam Al-Quran itu, Ya, ya, ya. Mas David, dalam Al-Quran itu disebutkan ada orang bilang amanah, langsung ditolak oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu, kata Allah. Orang-orang Arab Badui itu mengatakan kami telah beriman. Maka kemudian kata Allah, qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman. Ibu bapak, saya tanya sekali lagi, sudah beriman atau belum? Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah. Semoga tidak seperti Arab Badui ya. Ya. Nah, artinya ini harus hati-hati kita untuk mengungkapkannya. Kenapa kok dibilang belum beriman oleh Allah? Supaya nggak salah nangkap ini. Ya, ya. Nah, ini dia harus jelas. Karena ini iman itu sudah proses setelah Islam. Islam bersyahadat saja, iman itu sudah melaksanakan banyak aktivitas. Rukun iman sudah dijalankan, rukun Islam sudah dijalankan. Nah ini alhamdulillah ibu-ibu sudah, jadi sudah betul jawabannya. Begitu. Tadi cuma ngecek saja. Ya. Siap Kiai. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, jadi alladzina amanu. Kalau kita tahu kewajiban alladzina amanu, orang-orang beriman, kalau kita tahu ya itu sangat berat. Misalnya ini satu contoh saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya yang dikatakan orang beriman itu adalah orang-orang yang apabila disebut Allah gemetar hatinya. Saya tanya ibu, jujur ya, kalau disebut Allah gemetar enggak? Hah? Oh sudah mulai ragu kelihatannya Ustaz. Nah, jadi artinya sebenarnya aslinya kita masih banyak yang belum dilaksanakan secara keimanan. Tetapi Allah sudah menganggap kita orang beriman. Subhanallah. Berarti ini sebuah kelembutan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah biar kita tidak merasa keberatan. Semua agama-agama Allah, semua umat-umat Islam maupun umat sebelumnya itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pula dalam hal berpuasa. Ya, Mas David. Nah, jadi bahkan Imam Al-Alusi mengatakan bahwasannya kewajiban itu dari ayat lahiriahnya surat Al-Baqarah ayat 183 ini sebenarnya kewajibannya sudah mulai semenjak zaman Nabi Adam. Nabi Musa juga ada. Hari di mana Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun itu hari apa? Ibu bapak namanya? Hari Asyura. Itu orang Yahudi mereka berpuasa. Nah itu salah satunya puasanya orang-orang terdahulu. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah memerintahkan seperti itu dijelaskan lebih rinci oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa karena niat beriman dan mencari pahala, ya. Jadi boleh ya mencari pahala itu, maka akan diampuni semua dosanya orang tersebut. Nah, kita semuanya termasuk mendapatkan perintah itu dan menurut Imam Nawawi Al-Bantani, ini sesepuh kita. Kalau tadi kan mungkin sering kita bahas tentang Imam Al-Alusi yang dari Arab ya. Sekarang Imam Nawawi Al-Bantani, berarti dari mana Ibu? Banten. Dari Banten. Beliau mengatakan bahwasannya seandainya meninggalkan makanan dan menggauli suami istri itu saja bisa dilaksanakan dan mudah, maka meninggalkan maksiat yang lain itu akan jauh lebih mudah.
Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dimudahkan semuanya dalam berpuasa dari awal Ramadan hingga akhir serta mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasa adalah sebagai salah satu wujud keimanan kita kepada Allah. Karena isyaratnya sudah ada bahwa puasa itu dilakukan oleh umat-umat sebelum kita, ya, umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau emang beriman ya puasa dong. Silakan langsung, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Imas. Saya ingin bertanya, Ya. bagaimana jika kita lupa dengan jumlah puasa yang tidak kita lakukan? Bagaimana cara menggantinya? Oh, oke gitu, baik. Terima kasih banyak Ibu. Lupa apanya nih Bu? Lupa udah. Jumlah puasa yang kita lakukan. Oh, maksudnya mungkin udah berapa lama, udah berapa kali batal gitu kali ya? Iya, Gitu ya. Ya, siap, silakan. Terima kasih. Fungsinya host seperti itu, menjelaskan. Iya. Baik, ini kelihatannya karena yang bertanya adalah ibu-ibu, kelihatannya lebih sering karena datang bulan begitu Bu ya? Iya toh Bu? Atau karena yang lain? Kan tidak ya? Nah, karena datang bulan biasanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, persis hukumnya seperti ketika lupa rekaat sholat. Gimana biasanya? Oh, itu kan nanti setelah selesai. Yang pertama ada, bukan sujud sahwi dulu. Tapi yang pertama adalah lupanya itu antara 2 atau 3. Antara 3 atau 4, begitu ya Mas David ya? Betul. Nah, terus kemudian diambil yang berapa? Yang 3. 3 sama 2 atau 3 sama 4? Kalau 3 sama 2 ambil yang 2. Atau 3 sama 4 ambil yang 3. Yang jumlahnya lebih sedikit. Nah, oleh karena itu ibu-ibu kalau lupa, wah kemarin tidak berpuasa berapa hari ya, lah jenengan harus, ibu-ibu semuanya harus menentukan ini antara 7 atau 8. Nah kalau antara 7 atau 8 maka yang 7. Berarti nambah, yang ke-8-nya dilaksanakan juga. Nah karena ini sangat berbahaya, bahkan ada salah seorang ulama, ini kita mengambil yang berat dulu ya Bapak Ibu ya, mengatakan bahwasannya barang siapa yang secara terang-terangan meninggalkan puasa 1 hari saja, dan itu terang-terangan tanpa uzur, faqad kafaro, maka sungguh dia telah kafir, sampai segitunya. Karena ini termasuk rukun kan begitu. Sehingga ketika kita memahami bahwa itu rukun artinya wajib. Dan wajib ini tidak boleh secara sengaja ditinggalkan. Kalau secara sengaja tapi boleh, nah itu tidak masalah, seperti musafir, seperti sakit, nah itu boleh. Ya. Saya kira itu Ya. Pak David ya. Baik, terima Demikian kasih, aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pribadi yang bertakwa, karena puasa kita dapat kita optimalkan karena Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Haji Ahmad Miftahul Mutahhar, dan terima kasih Ibu yang sudah memberikan pertanyaan tadi ya Bu ya, mudah-mudahan bisa menjawab dan juga menjawab pertanyaan pemirsa. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.